Anggraini dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 2. Di sini kakak akan melakukan penyuluhan dengan judul mengenalkan 9 nilai anti korupsi pada adik-adik. Tujuannya yaitu setelah dilakukannya penyuluhan tentang anti korupsi ini, diharapkan adik-adik mengetahui tentang 9 nilai anti korupsi itu dengan benar, mempunyai jiwa anti korupsi sejak dini, mengetahui tentang apa itu korupsi, dan mampu menjalankan nilai-nilai anti korupsi. Kakak membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Siap. Baiklah, di sini kakak akan menyampaikan materi tentang anti korupsi. Sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus tahu bagaimana strategi untuk memberantas korupsi. Strateginya itu ada 3. Yang pertama ada strategi represif, strategi perbaikan, dan edukasi atau kampanye. Untuk strategi represif ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Strategi perbaikan adalah dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dan selanjutnya yaitu di sini kakak ada poster yang gambarnya itu dan tulisannya ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu ada jujur, yang kedua peduli, ketiga mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 adil, dan yang ke-9 yaitu berani. Nah, baiklah kakak akan menjelaskan satu persatu dari 9 nilai anti korupsi ini. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Untuk kejujuran ini ajari adik untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Biasakan meminjam izin sebelum meminjam barang, tidak mencontek. Nah, yang kedua yaitu ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini ajarkan adik merasa cukup dengan apa yang dimiliki ya. Setiap anak itu pasti ingin membeli sesuatu, tetapi kita harus mengingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Dan yang ketiga yaitu adalah kegigihan. Kalau menghadapi masalah itu jangan langsung dibantu. Diberi kepercayaan dan dukungan bahwa ia mampu menghadapi masalahnya sendiri. Yang keempat yaitu keberanian. Keberanian dan kepercayaan diri ini dapat dibangun dengan membiarkan anak bereksplorasi. Yang kelima ada tanggung jawab. Ajari anak tentang konsekuensi. Misalnya jika ia menumpahkan air itu berarti harus dilap. Dan yang keenam yaitu ada kedisiplinan. Tumbuhkan disiplin dengan contoh, bukan paksaan. Karena kita ingin datang dari dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu ada keadilan. Tanamkan pula nilai bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Itu berarti adil. Dan yang ke-8 yaitu adalah kepedulian. Tumbuhkan empati sejak kecil, ajari anak tentang emosi. Dan tunjukkan bagaimana caranya menunjukkan kepedulian dengan cara yang sederhana. Yang ke-9 yaitu ada kerjasama. Berikan contoh saat di rumah atau di sekolah, bisa kerjasama saat bermain atau menyelesaikan proyek. Baiklah, dari penjelasan yang kakak sampaikan tadi, apakah masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Kak, mengapa 9 nilai anti korupsi harus ditanamkan pada anak sejak dini? Oh, baiklah, pertanyaannya itu mengapa 9 nilai anti korupsi itu harus ditanamkan pada anak sejak dini?
karena agar anak itu mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi. Nah, apakah sudah jelas, Dek? Sudah Kak. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Kak, sudah cukup. Oke. Baiklah, sebelum kakak tutup acara penyuluhan kita hari ini, kakak akan membacakan kesimpulannya, yaitu persoalan di korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Korupsi nampak bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia di Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan, jargon-jargon anti korupsi yang seringkali dijumpai di jalan-jalan ataupun di lembaga-lembaga tertentu itu terkesan hanya bagaikan omong kosong. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat semua pihak, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Tanpa itu, upaya pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Baiklah, Dek, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, kakak minta maaf, dan kepada Allah kakak minta ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.